Oke ya, jadi eh, pada saat ini kita akan membahas tentang analisis komponen utama ya, atau dalam bahasa Inggrisnya principal component analysis ya. Nah, dalam bahasa Inggris biasa kita singkat gitu ya, eh, sebagai PCA ya, principal component analysis. Jadi analisis komponen utama ini, prinsip dasarnya adalah menjelaskan atau meringkas struktur varian kovarian berdasarkan sekumpulan variabel kuantitatif ya, sekumpulannya ada sebanyak P nanti ya. Oke. Jadi di sini ada sebanyak P variabel kuantitatif, bentar ya. Bentar. Eh, Mapping monitor satu. Oke ya. Jadi di sini ada sebanyak P variabel kuantitatif dan melalui beberapa kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut. Jadi intinya dari uh, analisis komponen utama ini kita akan melihat atau mencari kombinasi linearnya gitu ya. Kombinasi linear antara nanti mungkin ada yang sebanyak P itu ada X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XP ya. Nah, jadi kombinasi linear antara X itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya apa X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XP gitu ya. Barang tentu X-nya ini ya, X itu adalah variabel acak apa? Variabel acak respon atau prediktor? Apa? Kan kita lagi belajar multivariat respon ya. Boleh dong saya melambangkan X untuk respon ya. Nah, X mah cuma notasi aja, mau X, mau Y, mau Z, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi jangan terjebak kalau misalkan X itu harus selalu prediktor, jangan ya. Oke, jadi di sini kita mempunyai sebanyak P variabel respon ya, yang tentu harus saling bergantung ya. Oke, nah jadi di sini kita sudah mulai belajar tentang analisis multivariat interdependence ya, yang kalau kemarin kan kita ada variabel variabel prediktornya gitu kan ya, ada variabel independen dan variabel dependennya kan. Nah, mulai dari PCA ini atau analisis komponen utama ini, nah di sini kita udah mulai belajar, udah mulai masuk ke interdependence. Jadi semua variabelnya itu adalah variabel respon seperti itu ya, semua variabelnya variabel respon. Jadi di sini X1, X2 sampai dengan XP itu adalah variabel respon ya, respons. Tidak ada variabel independennya ya. Nah, dalam kasus nyatanya justru banyak yang seperti ini ya. Misalkan nih kemarin di BPS, misalnya sekarang nggak ada mahasiswa BPS ya. Uh, Indikator kemiskinan. Nah, indikator kemiskinan kan itu respon semua ya, indikator A, B, C, D gitu kan ya. Terus indikator apa misalkan indeks pembangunan manusia kan itu respon semua gitu ya. Nah, jadi di sana si angka indeksnya itu didapatkan berdasarkan hasil atau kombinasi linier dari indikator-indikator itu, benar nggak? Ya, bukan hasil ngukur, ya kan? Kita nggak langsung ngukur misalkan ke apa? Ke uh, misalkan ke kepala keluarga, misalkan datang, terus uh, indeks indeks IPM Bapak berapa ya? Kan enggak, ya. Nah, jadi yang namanya nilai IPM itu berarti kan itu nanti akan membentuk suatu variabel ya, akan banyak gitu ya. Ada misalkan ada untuk kepala keluarga satu, dua dan seterusnya kan, ya nilai-nilai IPM itu. Yang mana nilai-nilai IPM itu adalah kombinasi linier dari indikator-indikator ya.
Jadi ukurannya banyak seperti itu ya. Jadi sebenarnya IPM itu nanti akan menjadi variabel acak yang baru ya, yang biasa kita disebut dengan latent variabel. Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang itu kalau misalkan di Pemda ataupun mungkin di ekonomi ya banyak ya indeks apa gitu ya. Nah, jadi nah banyak juga dalam aplikasinya gitu ya untuk analisis komponen utama ini ya. Nah, selain untuk mendapatkan apa nilai yang baru atau variabel laten tadi ya. Nah, dari variabel laten tadi kita bisa mereduksi variabel ya. Maksudnya gimana? Misalkan kita punya X sebanyak P. Dari X sebanyak P ini kita bisa kita bisa dapatkan PC, misalkan prinsipal komponennya itu misalkan Y ya. Oke, prinsipal. Nah, Y-nya itu sebanyak satu dan seterusnya sampai dengan Q. Yang mana Q itu lebih kecil sama dengan P. Seperti itu. Ya. Jadi, fungsi reduksi di sini bukan mereduksi X-nya. X-nya tetap aja sebanyak P. Ya. Untuk mengukur indeks pembangunan manusia, indikatornya kalau misalkan ada sebanyak 13, tetap aja harus 13. Ya kan? Nah, tapi kita dari 13 itu kita bisa reduksi menjadi 2 atau 3 nilai yang merepresentasikan 13X itu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini dari sebanyak P nanti kita akan mendapatkan sebanyak Q variabel baru. Gitu ya. V variabel baru. Q variabel baru ya, yaitu variabel prinsipal komponen atau variabel Y kalau di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang dapat dilakukan oleh si analisis komponen utama ini adalah mereduksi variabel. Mereduksi variabel maksudnya apa? Bukan mereduksi X, ingat ya, tapi mereduksi variabel baru ya mereduksi banyaknya variabel yang asalnya sebanyak P dari X menjadi sebanyak Q dari Y seperti itu ya. Oke, jadi bukan berarti ini karena X4 itu bisa dibuang gitu. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti tujuan reduksi data yang seperti itu ini akan sangat berguna ketika Anda berhadapan dengan big data ya. Ketika P-nya banyak ya, ketika P-nya banyak sekali gitu ya. Nah, itu akan sulit untuk menganalisisnya dengan P banyak sekali. Sehingga biasanya digunakan dulu analisis komponen utama, yang mana dari analisis komponen utama itu akan mencari hubungan linier antara X-nya. Ya, kalau misalkan kita punya di sini X1-nya itu adalah 1, 2, 3. X2-nya itu adalah 2, 1, 2. Terus X3-nya itu adalah 3, 3, 5. Maka di sini kombinasi linear dari 3 ini bisa, kalau ini asalnya Q-nya 3 kan, ya, sorry, P-nya sama dengan 3 kan, ya. Nah, dari sini akan didapatkan Q-nya sama dengan 2. Tahu dari mana 2 ya? Siva, tahu dari mana? Hah? Ini mah asli, bukan kemungkinan 2. Kenapa jadi 2? Lalu? Hah? P-1 bukan. Nah, kamu gimana? Nah, jadi X3 itu adalah X1 tambah X2. Jadi nanti dengan aku ini akan teridentifikasi hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini nggak kelihatan. Ya, tapi ternyata ya X3 itu adalah X1 dan X2. X1 tambah X2 kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita bisa pakai aja bahwa dua 2Y yaitu
nanti representasi dari X1 dan representasi dari X2. Gitulah ya. Oke. Seperti itu. Karena X3-nya kita nggak butuh. Sebenarnya X3-nya bisa dibangun oleh 2Y itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, disitulah terjadi proses reduksi data. Lebih tepatnya bukan reduksi data, tetapi reduksi variabel, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ya ini sering digunakan dalam big data analysis, ya. Big data analysis, terutama kalau misalkan variabel responnya banyak sekali, gitu ya. Nah, yang sudah diaplikasikan itu dalam genetik gitu ya, alel-alel yang kayak gitulah ya. Oke, nah itu banyak sekali. Nah, itu bisa diperkecil gitu ya. Nah, terus tujuan lainnya adalah interpretasi data. Untuk interpretasi data nanti kita akan lihat ya hasil dari PCA ini bagaimana kita menginterpretasikannya ya. Oke. Nah, hasil analisis komponen utama juga sering digunakan untuk masukan sebagai analisis regresi. Ya, oke. Untuk masukan sebagai analisis regresi. Misal, analisis regresi tentu ini regresi apa multiple regression ya. Jadi misalkan sebenarnya yang regresi multivariat juga bisa ya. Y itu sama dengan apa beta 0 ditambah dengan beta 1 X1 ditambah dengan beta 2 X2 dan seterusnya aja ya. Oke, seperti itu ya. Misalkan sampai dengan XP ya. Oke, nanti ada error kan di ujungnya ya. Oke, nah di sini ketentuannya antara X1 dan X2 harus saling apa? Independen atau tidak apa istilahnya? Tidak hmm? multi kolinialitas. Jadi istilahnya itu ya. Padahal itu teh sama aja dengan independen gitu ya. Tidak multikoliniaritas gitu ya, tidak saling berkorelasi, tidak saling berhubungan linier ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mempunyai X1 dan X2 dan seterusnya yang saling berhubungan linier kan nggak bisa dipakai ya kan. Nah, kita biasanya pakai hasil dari analisis komponen utama ya. Misalkan ya dari seperti ini, dari X1, X2, X3 didapatkan Y1 dan Y2 misalkan seperti itu ya. Oke. Kalau didapatkan Y1 aja lebih mudah lagi ya. Jadi di sini kita punya oh, jangan ini jangan Y atau ya apa ya? W aja ya. Oke. Karena nanti kita pakai Y ya. Jadi di sini W-nya itu nanti kita antara Y1 dan Y2 ini sudah dijamin saling ortogonal ya, saling ortogonal. Kalau saling ortogonal berarti saling bebas, ya kan? Kalau saling bebas berarti tidak ada multikoliniaritas antara Y1 dan Y2 kan? Ya kan? Nah, berarti kita akan lakukan analisis regresi yang mana variabel responnya misalkan W, terus Y-nya itu apa? X-nya itu kita konversi jadi kita pakai yang Y-nya bukan yang X-nya ya. Jadi misalkan didapatkan jadi di sini didapatkan W sama dengan beta 0 di, dengan beta lah sekarang alfa 0 ditambah dengan alfa apa alfa Y1 misalkan ditambah dengan alfa 1 Y1 ditambah dengan alfa 2 Y2 terus ditambah dengan error gitu kan ya oke okay. Jadi W taksirannya di sini sama dengan nah nanti si Y ini merupakan kombinasi linear dari X kan ya jadi di sini misalkan beta sorry alfa 0 itu sama dengan K sorry alfa 1 di sini adalah apa ya gamma gamma X1
tambah gamma X2 misalkan ya, ditambah dengan gamma gamma 1, gamma 2, gamma 3, X3 gitu kan ya. Oke. Nah, terus di sini ditambah dengan alfa 2 dikali dengan nanti di sini ada lagi gamma ini kalau ini 1 1, ini 1 2, ini 1 3, berarti ini gamma 2 1 X1 ditambah dengan gamma 22 X2 ditambah dengan gamma 23 X3. Dapat seperti itu kan? Ya. Oke. Nah, kalau sudah gini kan ini konstanta nilai ya. Yang ini juga konstanta, yang ini konstanta, yang ini konstanta kan? Jadi kita dapatkan W topinya adalah alfa 0 ditambah dengan alfa 1 gamma 11 ditambah dengan apa? Alfa 2 gamma 21 X1 gitu kan. Ya, dan seterusnya ya. Untuk X2 kan gitu kan? Ya. Ini kan nanti ada angkanya, ini ada angkanya, ini ada angkanya kan semuanya kan. Jadi bisa dihitung kan ini kan? Berapa kan? Jadi nanti kita mendapatkan model seberapa besar X1 ini akan mengubah nilai W kalau X1-nya naik satu satuan. Bisa kan didapatkan kan? Ya. Jadi dibalikin lagi ke X ya. Nah, itu perannya di analisis regresi. Ya. Oke. Nah, kalau perannya di analisis cluster itu ada asumsinya bahwa apa? Tadi siapa namanya? Elin, bahwa setiap X-nya harus saling bebas. Ya sama aja. Ya. Jadi kita punya X, X-nya kita konversi dulu ke Y, dan Y-nya yang digunakan untuk mengklasterkan. Gitu. Benar nggak? Ya, seperti itu. Karena X-nya mungkin nggak saling bebas. Ya, tapi kalau X-nya udah saling bebas, nggak masalah. Kan gitu kan? Ya, tapi ketika X-nya tidak saling bebas, kita konversi X-nya ke Y, dan Y-nya yang kita pakai untuk mengklasterkan, itu akan menjadi yang saling bebas. Seperti itu. Ya, oke. Asik kan belajar multivariat kan? Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk perannya di analisis regresi dan analisis cluster ya. Nanti ngebahas tugasnya nanti aja ya. Nah, sekarang ya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh si analisis komponen utama itu gitu ya, dari X dari antar X itu yang pertama saling bebas, yang kedua membuat antar variabelnya saling bebas. Kalau membuat antar variabelnya saling bebas kita harus lihat nanti gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi ya, kok bisa sih dia mereduksi ya kan ya, kalau saling bebas X-nya sebanyak P ya Y-nya juga sebanyak P dong gitu kan, masih masih itu juga, tapi sekarang kok bisa asalnya sebanyak P jadi sebanyak Q gitu ya. Jadi kita sekarang bicara reduksi dulu ya. Oke. Nah, ketika kita misalkan mempunyai X1 dan X2 seperti ini ya, berarti kalau misalkan ini di sini adalah satu, satu, dua. Di sini adalah nilai minus satu, misalkan ya. Di sini adalah nilai tiga, gitu ya. Oke. Dan ini adalah data ke A, maka si A itu X1-nya adalah berapa? 3, X2-nya minus satu, gitu kan nilainya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Nah, misalkan kita punya scatter plot seperti ini, ya kan? Dari X1 dan X2. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, sebelumnya, ya, ukuran apa yang merepresentasikan apa dispersi sebaran antar variabel. Ukuran apa? Hah? Varian. Oke. Okay? Apa yang lebih sederhana dari varian yang juga merepresentasikan sebaran? Apa? Rata-rata.
Kok rata-rata mah titik tengah bukan sebaran. Simpangan baku kan itu akar varian sama-sama aja. Apa? Ayo, itu belajarnya bukan, belajarnya itu di kalau kamu atau kamu sama Bu Neneng di Medstat satu apa? Go interkuartil. Kan itu dalam itunya kan apa dalam kalian belajarnya di medstatnya kan ukuran gejala pusat ada modus median baru masuk rata-rata harmonis kan gitu kan ya ya nah terus ada sebaran yang pertama apa dulu sebelum interkuartil range jadi sebaran itu yang paling sederhana itu ada range oke rentang nah terus apa rentang antar kuartil kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, terus kalau misalkan setelah itu yang lebih detail lagi atau yang lebih unbiased lagi ya. Kalau kalau itu emang bias tapi itu sebaran juga gitu ya. Nah, yang lebih unbiased lagi baru ke varian seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kita kalau ngitung varian lama kita pakai rentang dulu aja ya. Oke. Nah, nilai minimal di X1 adalah ini. Betul nggak? Ya. Dan nilai maksimum di X1 adalah ini. Ya kan? Maka kita punya sebaran seginilah panjang. Oke? Nah, sekarang kalau di X2, nilai minimum di X2 adalah yang ini kan? Sorry, yang ini. Ini nih. Ya kan? Nilai maksimum di X2 yang ini kan adalah segini. Betul kan? Ya. Kalau kita lihat rentang di X1 dan rentang di X2 sama besar. Jadi sebaran X1 dan sebaran X2 sama besar. Jadi X1 dan X2 sama pentingnya karena dia mempunyai sebaran data yang sama besar. Ngerti nggak? Ya. Tetapi ketika kita melakukan rotasi, rotasi ini, rotasi apa? Sumbu kita rotasikan, ya. Kita dapatkan Y1-nya yang sumbu baru ya. Dan ini adalah Y2. Ya. Di sini terlihat kalau rentang Y1 adalah dari sini sampai sini. Panjang kan? Ya kan? Rentang Y2 adalah dari sini sampai sini. Sedikit kan? Jadi Y1 lebih memberikan informasi daripada Y2. Nah, disitulah kita ya udah pakai Y1 aja karena informasi yang kita dapatkan cukup besar daripada harus pakai dua-duanya gitu. Tapi ya ada resikonya. Resikonya adalah sebanyak berapa persen varians data itu ya tidak tercover kan. Jadi nanti untuk urusan tadi apa reduksi variabel itu yang jadi indikatornya adalah coverage varian. Jadi coverage nilai variannya berapa ya. Kalau coverage nilai variannya besar ya besar. Kalau coverage nilai variannya kecil ya kecil ya. Oke, seperti apa kita hiraukan ya. Tapi kalau coverage variannya besar ya baru kita pertimbangkan gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan adalah seperti itu ya, merotasi sumbunya ya. Jadi data nama tetap yang itu ya. Seperti itu ya untuk mendapatkan Y yang saling Y yang eh, variabel yang ya yang paling bermakna gitu ya. Oke, yang paling memberikan varian yang besar. Oke. Nah, sekarang urusannya dengan yang tadi ditanyakan sama siapa? Eling ya. Oke. Kalau misalkan sebaran datanya, kalau ini kan sebaran datanya gini nih, ya kan? Kapan tadi di luar kuliah ya? Nah, ini sebaran datanya kalau misalkan saya buat dalam bentuk elips kan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang dari bentuk elips ini maka si sumbu ini akan diputar sehingga dia itu mencari aksis elips yang terjauh. Benar nggak? Ya, gitu kan?
prinsipnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia sebarannya seperti ini, apakah harus diputar? Ini X1, ini X2. Apakah harus diputar untuk mencari sebaran yang terjauh? Yang terbesar? Enggak kan? Sebaran yang terbesar ada di X2, ya kan? Buat apa pakai aku? Benar nggak? Ya, kalau misalkan seperti ini juga, ya, ini X1, ini X2. Misalkan sebaran datanya seperti ini. Oke, harus diputar nggak? Nggak usah. X1 udah memberikan informasi kok, ya kan? Kalau misalkan lagi seperti ini X1, ini X2. Misalkan ini lingkaran sempurna. Lingkaran sempurna ya, bayanginnya ya. Saya mah lingkarannya petok. Oke, harus diputar? Nggak juga. Mau diputar kemanapun ya segitu aja. Nggak usah. Buat apa PCA, benar nggak? Oh, berarti sekarang yang bentuknya seperti ini, elips, terus dia itu miring, baik miring kiri ataupun miring gini kan boleh juga, bisa diputar juga kan ya. Oke, itu disebut datanya berdistribusi. Kalau misalkan definisi dari distribusi normal multivariat, gimana? Dia itu datanya normal multivariat, gimana? Normal, datanya berdistribusi normal, variat, antar variabelnya saling bergantung, gampang. Kok kamu bingung? Oke, sekarang kalau ini adalah kalau terhadap X-nya mungkin berdistribusi normal, dan ini terhadap X2-nya juga berdistribusi normal. Itu udah saya sampaikan di distribusi normal multivariat, kan bisa. Jadi nanti bentuknya elips kan, itu ya. Nah, sekarang yang ini bisa nggak? Yang ini juga bisa. Ini berdistribusi normal juga, X1-nya. Ini X2-nya juga berdistribusi normal gitu kan? Ya kan? Tapi tidak sudah saling bergantung, berarti dia tidak multivariat. Tidak normal multivariat kan? Oke. Nah, yang ini juga sama, ini juga kan bisa berdistribusi normal, yang ini pun berdistribusi normal gitu kan, tapi lebih lebih tipis gitu ya. Oke, lebih kecil variannya ya. Tapi tidak, kalau tidak saling bergantung ya percuma. Buat apa pakai PCA, benar nggak? Ya. Nah, terus yang ini juga sama, distribusi normal dengan varian yang sama gitu kan, ya, dan tidak saling bergantung. Buat apa pakai PCA? Jadi sebenarnya PC peran asumsi di normal multivariat di PCA itu supaya kalian menggunakan PCA-nya itu lebih bermanfaat. Ngerti nggak? Kalau dalam perhitungannya ada nggak? Ada tapi nggak ngaruh ke hasil. Ya, jadi memang itu teh pro dan kontra, ya. Oke. Jadi setiap peneliti itu ada yang bilang kalau PCA itu nggak usah pakai apa normal multivariat, ya nggak apa-apa, nggak usah diuji juga ya. Normal multivariat toh dalam perhitungannya juga nggak begitu ngaruh gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau prinsip dasarnya kita pegang, ya masa nggak ada hubungan bisa kita PCA kan? Kan kita maksud menggunakan PCA ini untuk mencari varians terbesar kan? Mencari apa? Kalau misalkan seperti ini tidak ada multivariat, seperti ini tidak multivariat, dan seperti ini tidak multivariat kan? Buat apa pakai PCA? Udah aja langsung X1, X2. Gitu kan? Seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada peneliti yang bilang, aku itu kan gak harus pakai itu, ya terserah. Kalau mazhab saya pakai, ngerti nggak? Ya, karena kalau nggak ada multivariatnya, ya itu tidak akan bermanfaat si akunya itu, ya.
Jadi X-nya asalnya 5 akan tetap 5. X-nya akan 3 akan tetap 3. Terus buat apa bikin aku? Ya kalau kalau begitu ya susah gitu ya. Karena ini hubungannya dengan collinearity ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saling bebas ya, nggak akan nemu koliniaritasnya ya. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Dan satu hal lagi, kalau misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan seperti ini ya. Ini di sini gede ke hadap ke bawahnya lancip. Oke. Bisa nggak dicari PCA? Manfaat nggak untuk dicari, untuk dirotasi? Manfaat. Kalau gini kita bisa merotasikannya ke sini kan. Jadi seperti ini kan. Jadi yang ini Y1-nya itu memberikan informasi varian yang lebih banyak. Betul nggak? Ya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya dibangun dari apa? Biasanya dia dibangun dari distribusi, bentuk distribusinya seperti ini dan seperti ini. Apa sih yang distribusinya seperti ini? Hmm? Bukan. C square mah itu mah ya C square ya. Tapi itu mah kuadrat dari itu. Yang lebih lebih itunya, lebih lebih apa teh? Lebih benar, tapi yang lebih primitif apa? Lebih sebenarnya chi square itu keluar karena dia itu kuadrat normal, ya. Apa? Ya selain chi square lah, oke. Selain chi square, selain f, apa? Yang bentuknya kayak gitu. Coba dulu yang ini. Kalau yang bentuk PDF-nya seperti ini apa? Hah? Oke, sekarang kalau yang bentuk PDF-nya seperti ini kan kalau misalkan saya gambarkan seperti ini. Ya, seperti itu. Apa? Gamma bisa. Terus apa lagi? Weibull bisa. Gitu kan? Ya. Jadi intinya, distribusi apapun boleh asal multivariat. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak harus normal multivariat juga. Ya. Weibull multivariat boleh. Ya. Tapi Pak, kalau belajar Weibull multivariat gimana ya? Itu mah belajar sendiri aja. Nanti melalui Copula ya. Jadi Copula itu untuk melihat apa distribusi multivariat tapi tidak berdistribusi normal. Ya, kalian belajar Copula ya. Nggak tahu belajarnya di mana ya? Nggak ya, belajar sendiri berarti ya. Oke ya, jadi intinya eh, si PCA itu akan yang dia akan lakukan seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke perhitungannya. Kita mempunyai matriks data seperti ini ya. X lalu kita transposkan misalkan ya supaya nanti ke sininya itu apa ke kombinasi linearnya itu ya udah X transpos gitu ya. Kalau X biasa yang tidak ditransposkan itu berukuran N kali P, maka transposnya P kali N ya. Oke, jadi ini bayangin karena ditransposkan jadi X-nya itu ke kanan gitu ya. Oke, X1 ke kanan ada sebanyak N, ini ke sebanyak N, dan P-nya sebanyak N ya. Nah, dari sini kita hitung yang namanya covariance. Oke, karena tadi judulnya kita itu akan melihat penjelasan atau ringkasan dari struktur varian kovarian. Tentu inputannya adalah covariance. Oke. Nah, covarian dengan nilai eigennya lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Nanti kita dapatkan nilai eigennya kan dari matrik varian kovarian ya. Seperti kemarin-kemarin lah, ya kan? Jadi kemarin-kemarin ya ya kita ngitung-ngitung nilai eigen kayak gini lah ya. Oke, jadi kalau misalkan kita dari sigma kita dapatkan V lambda V transpose gitu ya. Oke, ini dari kemarin-kemarin. Nah, dari sini yang mana ini adalah diagonal utamanya kan nilai eigen ya. Oke, nah nilai eigennya kita urutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, nanti
apa justru yang ini ngikutin yang apa teh V ini matriks apa? Matriks yang setiap kolomnya vektor eigen ya. Nanti berarti kolom pertama itu adalah vektor eigen yang merupakan pasangan dari nilai eigen pertama ya. Tapi dalam matematis itu biasanya disebutnya bukan pasangan ya. Jadi ini V1 adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda satu dari matriks sigma gitu. Ya, jadi istilahnya berkorespondensi ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kalian prinsip ini udah tahu ya. Oke. Jadi dari apa sigma kita akan dapatkan V atau matrik apa vektor eigen ya, matrik yang setiap kolomnya vektor eigen dan lambda yang setiap uh, diagonal utamanya yaitu nilai ya. Oke. Nah, oke, di sini pakai E ya. Di sini saya V-nya ganti sama E ya. Oke, jadi di sini E-nya itu sama dengan ini terdiri dari vektor E1 ya, ini vektor ya. Oke, nanti ini vektor eigen pertama kan ke bawah kan. Terus ada E2 gitu kan. Ya, dan seterusnya. Nah, yang mana E1 ini akan menjadi koefisien untuk pembentukan Y ya. Jadi koefisien untuk membentuk Y ya. Jadi kita untuk nanti Y-nya karena nanti nilai eigennya ada sebanyak Q kan, nilai eigen yang tidak nolnya ya kan akan didapatkan sebanyak Q. Jadi Q ini adalah nilai eigen yang didapatkan yang tidak nol ya. Kalau yang nol dibuang ya. Nah, jadi di sini maka Q-nya itu akan lebih kecil sama dengan P. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti di sini dari sini kita akan dapatkan vektor eigen yang pertama itu adalah koefisien untuk model kombinasi linier prinsip apa PCA ya. Jadi kita dapatkan PC1 atau prinsipal komponen satu yang merupakan kombinasi linier dari X1, X2 sampai dengan XP gitu kan ya, yang mana koefisien-koefisiennya adalah nilai-nilai vektor eigen, elemen-elemen dari vektor. Oke, jadi ini adalah vektor eigen yang pertama gitu kan. Oke, nanti kan ini sorry, yang ini misalkan di sini indeksnya apa ya untuk Ki ya. Misalkan J itu adalah dari satu, 2 dan seterusnya sampai dengan Ki. Berarti indeks J ini saya pakai untuk nilai eigen yang keberapa ya. Oke, nah berarti di sini nanti kan ada EJ gitu ya. Vektor EJ ini nggak ditranspos ya. Oke, yang kalau di sini ditranspos ya di atas ya. Sorry, nggak ditranspos juga ya. Sorry. Ini oke. Jadi EJ boleh E1, boleh E2, boleh E3 terserah ya. Nah, di sini adalah vektor kan vektor ya. Di sini EJ1, EJ2 gitu kan. Ya. Dan seterusnya sampai dengan EJ yang ke P. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan yang J-nya sama dengan satu, berarti yang ini nih, ya berarti EJ1-nya ke sini. Ya. Terus yang keduanya ke sini sampai dengan yang ke P-nya ke sini. Itu jadi koefisien-koefisien dari X. Oke. Nah, jadi kalau misalkan lihat seperti ini, kalau Y-nya itu nanti kan Y-nya misalkan saya ingin ini vektor ya, ini vektor ya. Oke. Nah, nanti saya ingin Y1 ya, Y2 dan seterusnya sampai dengan YQ itu sama dengan matriks Y, ini dari matriks ya. Oke, karena ini kan ada sebanyak eh, N nanti kan. Y1 ada sebanyak N kan. Y2 ada sebanyak N. Y3 berarti Y-nya N kali Q ya. Oke, benar? Sepakat? Oke, ini sama dengan sama dengan ini yang di sininya E-nya ini kan.
E-nya E-nya itu adalah sorry. Oke, ntar E-nya jadi di sini X1 2 3 sampai dengan P. 1 2 3 sampai dengan P ke kanan ya. Kanan kali oke. Berarti X dulu yang N kali P gitu kan matriknya ya dikali dengan E-nya ditranspos nggak? Ditranspos nggak? Kan ini E nanti. Hah? Enggak. Kan udah kan baris kali kolom. Kan nanti barisnya kali kolomnya gitu kan. Kan E-nya di sini kan barisnya sebanyak P kan. Ini E di sini P kali Q gitu ya. Ya ini yang kemarin saya bilang kayak fisika itu ya. Ditranspos enggak ya? Kalau ditranspos nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa jadi N kali Q gitu ya. Jadi ini harus P kali Q gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi dalam bentuk matriksnya kita akan dapatkan Y dengan bentuk seperti ini setelah dapat P. Sederhana kan? Ya, oke. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa yang mana L adalah vektor eigen ortonormal. Oke, EL adalah vektor eigen ortonormal. Ya, oke. Nah, nanti dari vektor karena karena kita kalikan dengan vektor eigen ortonormal, maka nanti Y-nya pun akan saling ortogonal. Seperti itu. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitungnya kan tadi dari matrik varian kovarian ya. Oke, dari matrik varian kovarian gunakan FVD sehingga didapatkan apa tadi? Matrik E gitu kan ya. Oke. Ya matrik E gitu ya. Nah, nanti matrik E-nya tinggal di X-nya tinggal kalikan dengan E, dapatlah PC-nya atau prinsipal komponennya. Oke. Nah, sekarang jadi prinsipal komponen itu dibangun dari ini. Didapatkan dari ini kan, dari matrik varian kovarian. Kalau matrik varian kovariannya seperti ini, maka penjumlahan antar variannya ini atau trace dari sigma ya atau trace dari sigma, oke, penjumlahan diagonal utamanya ya, oke, penjumlahan variannya akan sama dengan nanti lambda satu, lambda 2 sampai dengan lambda Q ya. Yang mana lambda satu, lambda 2 sampai dengan lambda Q itu masing-masing lambda satu adalah varian untuk Y1, lambda 2 adalah varian untuk Y2 dan lambda Q adalah varian untuk Y. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan setelah apa ini akan sama, pasti sama ya. Jadi maksudnya varians dari data awal ini kan ini nilai-nilai variannya nih tidak akan ada yang hilang ketika kita mengkonversinya jadi Y karena semuanya terkandung dalam lambda tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan apa kovariannya gimana nih antar Y ini kovarian? Ada nggak nilai kovariannya? Ada nggak nilai antar Y itu saling tegak lurus, ortogonal, saling bebas ya kan? Kalau saling bebas ada nggak nilai kovariannya? Nggak ada atau nilai kovariannya sama dengan no. Seperti itu ya. Jadi si lambda ini merepresentasikan matrik varian kovarian dari Y gitu ya. Karena antara Y1 dan Y2 itu kan saling bebas ya. Oke. 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 Nah, jadi semuanya dia itu semuanya kan tercover tuh variannya. Oke. Nah, sehingga urusannya sekarang
Sehingga kita dapat menilai seberapa baik komponen utama ke L atau YL. YL itu seberapa baik sih dia ya dalam merangkum variabel-variabel asli yaitu X gitu ya. Oke, salah satu metode umum untuk menghitungnya menggunakan proporsi dari total varian gitu ya. Oke, jadi ini adalah total variansinya gitu kan, ini total varian nih ya kan ya. Nah terus lambda satu ini memberikan proporsi berapa ya, jadi lambda satu dibagi dengan totalnya nanti dapat proporsi varians yang tercovernya kan ya, dan proporsi varians yang tercovernya itu bisa memberikan nilai kebaikan atau pentingnya Y1 ya kan ya, semakin besar proporsinya maka dia semakin penting, betul nggak ya, seperti itu ya. Jika sebagian besar varian total dapat diwakili oleh komponen utama yang relatif sedikit, maka kita dapat mengganti P variabel asli dengan komponen utama tersebut tanpa kehilangan banyak informasi. Informasi yang hilang ada, tapi nggak banyak, gitu ya. Nah, kan akan lebih baik kalau misalkan kita punya dari 10 variabel jadi dua variabel, gak apa-apalah hilang 80% informasi, hilang 20% informasi juga gitu ya, asal dua variabelnya ini bisa memberikan informasi sebanyak 80% data gitu kan, seperti itu. Nah itulah, disitulah fungsi reduksinya dari si PCA. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang bukan orang-orang ya. Dulu ya, kalau Anda buka textbook zaman dulu gitu ya, textbook misalkan yang Johnson ya, yang kalau kalau yang Rancer itu udah edisi yang baru ya, yaitu yang Johnson itu kan udah lama tuh ya. Kalau di Johnson edisi pertama ya, nah melihat seberapa eh, besar Y itu mewakili X1 dilihat berdasarkan besarnya ini ya, di Johnson edisi pertama. Jadi kalau misalkan E satu-satunya itu adalah nilainya besar, berarti Y1 itu merepresentasikan X1 ya. Oke, katanya seperti itu ya. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu yang namanya research kan semakin kesini semakin baik ya. Itu nggak boleh dilakukan. Ya, nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Karena setiap Y itu mempunyai bobot varian yang berbeda-beda. Oke, dari dari varian X yang berbeda juga. Sehingga di sini si nilai E tadi harus dikalikan dengan lambda L-nya atau dengan nilai eigennya ya. Berarti kan semakin tinggi nilai eigennya maka akan semakin tinggi juga kan ini pengalinya kan. Oke. Semakin besar. Jadi kalau misalkan nilai eigennya mendekati nol ya itu nggak penting-penting banget. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi akar dikali dengan akar dari nilai eigennya dibagi dengan varians X ya. Kalau misalkan varians X-nya tinggi, terus dia bisa representasikan baik gitu ya, ya itu akan lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi nilai ini, nah, jadi kita korelasi, jadi ini misalnya korelasi antara variabel asli X dengan komponen utama yang didapatkan Y ya, ditentukannya dengan rumus seperti ini. Ya, antara YL dengan X. Nilai ini sering digunakan dalam menafsirkan komponen utama. Jadi kalau misalkan Anda masih menemukan jurnal yang untuk menafsirkan komponen utamanya berdasarkan nilai elemen dari vektor eigen aja ya, itu nggak salah, tapi mungkin referensinya terlalu lama gitu. Ngerti nggak? Ya, coba cari referensi yang baru, referensi yang terbaru ya seperti ini. Jadi nggak bisa, harus kita bobot atau kita kalikan dengan
nilai eigennya, terus dibagi dengan varians X-nya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi oke. Nah, itu tadi saya ngomong-ngomong sigma. Ngomong-ngomong ini apa ini? Rho. Iya, korelasi. Ya. Saya ngomong varians itu pakainya sigma. Nah, gitulah. Korelasi pakai rho. Ya. Berarti yang saya omongin apa? Populasi. Ya. Yang saya omongin itu populasi. Oke. Nah, jadi ya mungkin Anda tidak selamanya datanya juga populasi ya. Oke. Nah, sebenarnya apa kalau datanya sampel gimana gitu kan ya? Oke. Ya kalau datanya sampel prinsipnya sama kok. Yang mana apa sigmanya kita kita apa? Kita taksir dengan menggunakan S gitu ya. Yang mana S itu adalah varian kovarian dari sampel gitu kan ya. Terus ya dampaknya jadi seperti ini gitu ya. Oke, dampaknya jadi seperti ini dan apa korelasinya kita taksir dengan R gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, itu cobaan masalah pelambangan doang ya. Tapi masalah pelambangan juga jadi pelik kalau kalian tulis di tesis, ya kan? Ya, oke. Di tesis mah harus jelas mana mana parameter, mana penaksir parameter, ya, atau statistiknya, gitu ya. Oke, penaksir parameter itu kan statistik ya. Oke, seperti itu ya. Nah, satu hal yang berbeda dari ini aja, dari varians antara populasi dengan sampel itu apa? Kalau datanya berdistribusi normal. Kalau populasi kita perlu peduli nggak dengan distribusi itu? Nggak usah, nggak usah peduliin, ya. Tapi tadi harus bergantung ya untuk PC-nya ya. Oke. Nah, distribusinya juga apa aja boleh ya. Oke. Sekarang anggap aja normal gitu ya. Oke. Ketika ketika datanya berdistribusi normal, maka variansnya adalah sigma sorry. S kuadrat ya biasanya varian ya. Kalian bikin ya. Kalau matrik varian kovarian S aja ya, nggak pakai kuadrat ya. Oke. S kuadratnya adalah sigma X ya, datanya X ya. Jadi sigma apa? Di sininya apa sih? X, ya varian ke I ya. Oke. XI, jangan. Ini J harusnya ya. Yang mana J itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P gitu kan? Ya. I itu saya pakai indeksnya untuk N. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N ya. Berarti I-nya di sini. I sama dengan 1 sampai N gitu kan? Ya kan? Jadi ini X, I, J gitu kan? Ya. Dikurangi dengan X bar J ya untuk variabel ke J dibagi N. N mah mau J mau yang mana aja sama ya kan? N min ini adalah taksiran unbiased. Taksiran varian unbiased yang kalian turunkan dari fungsi densitas apa? Kamu kok nggak pede? Apa sih Pak? Tadi normal. Kalian kan belajar teos, ya kan? Ya kan? Belajar kan? Kok nggak mau jawab sih? Belajar teos kan kalian kan mencari apa penaksir varians gitu kan? Ya, yang tak bias. Terus di sana ada drama di mana pernya asalnya n menjadi n-1. Ada? Ingat nggak? Hah? Benar kan? Benar kan? Ada drama itu kan? Yang asalnya n jadi n-1 kan? Ya? Oke. Katanya kalau n itu masih bias. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berarti yang n itu apa?
populasi. Yang pembaginya N itu adalah hitungan varian untuk populasi. Kalau hitungan varian untuk apa sampel yang berdistribusi normal berarti N min satu. Kalau varian untuk sampel yang berdistribusi eksponensial apa ya nak? Rate, lambda, ya kan? Kan kemarin di prostok dikasih tahu gimana sih, ya kan? Ya, oke, seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan varian untuk Weibull beda lagi kan, ya varian. Nah, maksud saya apa? Maksud saya nama Weibull multivariat normal multivariat, Weibull multivariat atau eksponensial multivariat tadi ngaruhnya ke sini. Ngaruhnya ke gimana kalian ngitung S-nya. Oke. Ketika S-nya ketika normal, ya hitung S-nya kayak gini. Penaksir tabiasnya. Jadi kalau misalkan data kalian data sampel ya. Terus multivariat harus kan ya. Oke, tadi ya. Terus sekarang tadi katanya bisa distribusinya apa aja. Oke, distribusinya apa aja. Ternyata distribusinya normal multivariat. Berarti ngitung S seperti ini. Kalau distribusinya Weibull multivariat, kalian hitung S tapi pakai cara Weibull. Nanti nggak? Nah, S-nya Weibull. Kalau datanya eksponensial multivariat, berarti S-nya eksponen. Gitu. Ya. Yang penting, yang pasti S. Ya, bukan sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi dengan n min 1, bukan. Ya, karena estimasi dari S untuk distribusi tertentu itu macam-macam. Ya, oke. Nah, kecuali kalau datanya data data apa tadi? Populasi. Kalau populasi ya yang ini, tapi pembaginya N. Ya, kalau populasi ya simpel lah. Ya. Nah, tapi ketika Anda mempunyai distribusi tertentu, ya itulah yang jadi ribet ya. Seperti itu ya. Sehingga biasanya, saya hindari aja sih kalau dengan normal multivariat. Pakai metode lain aja deh, jangan PCA gitu kan. Rina dengan Anda lakukan seperti itu ya. Oke, jangan PCA yang ini, ada PCA yang lain yang nggak non, yang, yang tidak harus berdistribusi tertentu. Jadi distribusi tertentu ini perannya ada di S ini. Kalau Anda ngitungnya nggak dari S, mungkin nggak perlu distribusi. Oke, jelas kan? Ya, jadi kalau menurut saya ya asumsi itu perlu, asumsi bahwa dia itu harus normal multivariat. Ya normal multivariat. Ya, kalau S-nya gini, kecuali kalau misalkan SJ-nya sama dengan lambda J, oh berarti itu asumsinya harus eksponensial multivariat. Oke, seperti itu. Jelas ya? Oke, seperti itu. Jadi fungsi normalnya ada di sini. Ya, tapi kalau misalkan saya mah datanya populasi, ya berarti nggak usah pakai yang n min satu, yang seperti ini, tapi pembaginya adalah n, gitu. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang ini adalah contoh yang apa? Yang nggak benar gitu ya. Karena nggak mungkin juga dia normal multivariat karena datanya n-nya hanya 4 gitu ya. Oke, tapi Anda bayangkan aja ya, contoh salah ini adalah normal multivariat ya. Oke, harusnya normal multivariat, tapi ini ingat contoh salah ya. Oke, nah jadi karena kalau banyak nanti susah juga saya menggambarkannya ya. Oke, nah jadi di sini kita punya X1, X2, individunya ada sebanyak 4 ya. Oke, jadi nanti pembaginya 3 min 1 ya. Sorry, 4 min 1 jadi 3 gitu ya. Oke, kalau kalian mau mengasumsikan ini sebagai, kalau ini adalah data populasi, pembaginya 4. Oke, kalau ini data normal multivariat, berdistribusi normal multivariat, sampel ya, dari sampel gitu ya, dari sampel dan berdistribusi normal multivariat, nah gitu ya. Nah, berarti yang tadi ya n min
1, 3, 4. Jadi 4 min 1 sama dengan 3 gitu ya. Oke. Nah, jadi didapatkan apa S-nya seperti ini ya. Oke. Nah, dari S ini ya, nanti kan Anda hitung eigenvektornya dan eigenvalue-nya ya. Saya nggak usah ngajarin lagi bagaimana cara ngitungnya ya. Oke. Cara ngitungnya gimana sih? Hah? Kamu aja nih. Cara ngitung ini, ya, saya kasih clue, pakai determinan. Gimana? Ngitung nilai eigen dulu. Gimana? Gimana siapa namanya deh? Lupa lagi. Tapi ya, gimana? Satu clue lagi di sini ada lambdanya. Hah? Gimana? Ini lengkapi. Apa? Apa? Tavia tadi ngomong apa? Identitasnya di sebelah sini. Oh, terus apa lagi? S-nya di mana? S-nya di sini. Ya, di sininya apa? Min. Tuh masih ingat, ya kan? Oke, nah terus nanti dapat lambdanya, lambda satunya ini, lambda duanya ini, lambda tiganya ini, gitu kan ya? Oke, setelah kita punya nilai eigennya, kita cari pasangannya kan, ya. Jadi nanti ngitungnya gimana? Ya masih yang ini kan, lambda i terus gimana? Kalau ini i berarti ini ei sama dengan nol, yang mana ini vektor, yang ini matriks ya kan? Ya. Pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Eh, videonya sudah saya pindahin ke YouTube. Lihat YouTube-nya ya. Sebenarnya saya pindahin ke YouTube karena Google Live-nya udah penuh, jadi nggak bisa ya. Jadi pindahin ke YouTube bukan nyari subscriber, ya. Nyari tempat aja. Oke ya. Nah, jadi di sini apa didapatkan S1-nya. Oke, jelas ya. Oke. E2-nya seperti ini, E3-nya seperti ini. Nanti bentuknya akan seperti ini kan ya. Oke. Bentuk itunya, bentuk apa? Persamaannya atau kombinasi linearnya. Oke, ini kombinasi linear pertama, kedua dan ketiga. Oke. Nah, nanti Anda ngitungnya sebenarnya kalau dalam R-nya kalau misal itu bisa menggunakan yang matriks tadi ya. Yang Y itu sama dengan X dikali dengan E gitu ya. Oke. Nah, nanti ya itulah ya. Oke. Nah, oke, kita dapat untuk setiap Y-nya kita perhatikan bahwa oke, nilai variannya. Di sini nilai variannya adalah 2, 8 dan 7 kan ya. Jadi 13 ya. Oke. Terus sekarang masa 13? Berapa? 17 ya. 17 ya, saya lihat ke sini jadi 13 ya. Jadi 17 ya, oke. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini juga akan sama dengan 17 yang ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ya variansnya tidak ada yang terbuang gitu ya di Y itu ya. Oke. Nah, terus eh, selanjutnya kita apa? Cari yang tadi ya, proporsinya ya. Oke, kan dari setiap Y itu kan tadi katanya mempunyai apa? Varians coverage varian masing-masing kan ya. Oke. Nah, berarti di sini coverage variannya untuk yang Y1 adalah 77,7% ya. Yang Y2 adalah 19,8%, yang Y3 adalah 0,2,3% ya. Seperti itu. Nah, terus dari sini kita bisa yang kemarin ya. Kemarin kemarin ah, kemarin kanonik ya. Kanonik kan dikasih tahu juga ada 3 cara menentukan berapa yang ini juga, yang inilah ya. Kemarin saya nggak tahu ngomong ke kalian atau ngomong ke mahasiswa S1 nggak tahu ya. Oke. Jadi dari sini kita ada 3 cara untuk menentukan, sebenarnya 4 ya. Oke. Oke. Yang pertama itu berdasarkan coverage varian ya, coverage variance.
untuk menentukan berapa PC yang harusnya kita gunakan. Gitu ya. Yang kedua, berdasarkan nilai eigennya yang lebih besar sama dengan satu. Yang ketiga, berdasarkan script plot. Oke, seperti itu. Oke, ini di S1 juga kalian kan udah belajar ya. Oke, nah yang pertama adalah coverage varian. Ya, oke. Coverage varian ada buku atau peneliti yang menyatakan bahwa ini mah sama aja dengan korelasi. Ya. Nah, dalam korelasi itu kemarin ya dikatakan korelasi itu sangat erat jika nilainya bukan mendekati satu, ya. Sangat erat jika nilai korelasinya mulai dari berapa sampai berapa? Min satu sampai gimana? Nah, tadi yang ini kita lihat ya. Eh, nah, yang itu maksud saya TA gimana sih? Correlation score. Correlation score. Ya kan? Bukan bukan konsep Pareto justru. Nanti Pareto lain lagi. Ya. Nah, ya di sini, nah ada yang menyatakan bahwa 0,8 udah high correlation, gitu ya. Oke. Tapi ini ada juga yang menyatakan bahwa oke ini 0,8 mana ya? Yang lainnya, nah ini ada yang 0,7 high positif gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berpatokan pada korelasi ya. Jadi di sini ya coverage variannya cukup 70% atau lebih. Ya. Oke. Jadi kalau cukup 70% atau lebih cukup dengan menggunakan PC ya, seperti itu. Tapi kembali lagi ke yang tadi, konsep Pareto ya. Dan ini mirip-mirip loh dengan yang Pareto ya. Kalau misalkan kita bisa melakukan perubahan di dua hal saja, di sedikit hal saja, tapi itu bisa mempengaruhi terhadap 80% apa apa ya itu ya apa deh apa tadi Hah? Informasi bukan informasi. Nah, dia mah orang bisnis apa Pareto mah orang bisnis apa tadi ah penghasilan teh apa revenue ya jadi kalau misalkan kita bisa hanya fokus ke sebagian hal yang bisa yang berkaitan dengan 80% revenue gitu kan ya maka ya kita fokus aja ke sebagian hal itu jangan ke banyak hal gitu ya nanti powernya habis dipakai untuk untuk hal-hal yang revenue-nya yang dampak terhadap revenue-nya itu sedikit gitu kan oke Pareto itu bukan orang statistik dia orang ekonomi ya oke nah jadi konsep Pareto itu diambil sama orang statistik. Kalau kita bisa fokus ke satu atau dua hal yang dapat mempengaruhi 80% varian, ya itu kita pakai gitu ya. Jadi di sini patokannya adalah yang coverage variannya berapa? 80%. Nah, ini yang paling laku digunakan oleh para peneliti ya. Jadi menentukan berapa prinsipal komponen yang digunakan yaitu yang coverage variannya 80. Jadi kalau coverage variannya 80, kita harus menggunakan dua prinsipal komponen dari tiga itu, dari tiga yang ada. Nah,
Ada lagi yang pakai lambda. Selama lambdanya lebih besar sama dengan satu, ya itu kita pakai ya. Kalau di sini yang lambdanya lebih besar sama dengan satu adalah lambda satu dan lambda dua, maka kita pakai dua. Oke. Dan ada lagi yang pakai script plot ya. Yang script plot itu adalah, sorry, seperti ini ya. Yang di sininya satu, yang ini dua, yang ini tiga, gitu ya. Yang ini ada 13, misalkan tiga di sini ya, 13 di sini, terus 0,4 di sini misalkan ya. Oke, dari lambda, jadi yang ini lambdanya, dari lambdanya ya. Yang pertama ini kan, yang kedua ini kan, yang ke itu di sini. Nah, jadi seperti ini script plotnya. Jadi di mana plot ini berbelok gitu ya. Jadi dia beloknya di dua, maka titik beloknya. Jadi titik beloknya di dua, maka di situ diambil dua, ya seperti itu. Nah, tapi yang script plot ini kelemahannya, ya kalau lambdanya cuma tiga bisa lihat sih. Kalau lambdanya udah lima, apalagi delapan nanti bingung. Beloknya ini di tiga, di dua, atau di empat ini gitu ya. Seperti itu kan, ya. Oke. Nah, ya sehingga para peneliti banyak yang menghindari, udah nggak usah pakai ini. Oke. Nah, terus yang keduanya, ketika ini didapatkan nilai eigen seperti ini, misal, ya. Nah, ketika didapatkan nilai eigen seperti ini, jadi lambdanya cuma satu kan, oke? Karena yang lebih besar dari satunya kan cuma lambda satu aja ya. Tapi dia itu hanya memberikan informasi 73%. Ya. Ada juga case-nya itu lambdanya satu, ya, lambda dua, lambda tiganya kurang dari satu lah, ya, dan seterusnya kurang dari satu. Tapi di sininya 0,5%, ya kan? Masa kita mau menghiraukan 50% data, gitu kan? Ya, jadi riskan juga kan? Nah, seperti itu. Jadi ya akhirnya yang banyak pakai itu adalah menggunakan konsep Pareto tadi. Ya udah, koefisien variannya aja, coverage variannya aja 80%. Seperti itu ya. Jadi dipakai dua apa PC yang digunakan untuk analisis selanjutnya gitu ya. Jadi itu udah kita sudah mereduksi satu variabel. Jadi proses reduksinya seperti tadi. Jelas ya? Oke. Nah, ini untuk informasinya ya, informasi Y tadi kan harusnya pakai korelasi ya. Yang mana itu adalah nilai apa elemen dari vektor eigen dikali dengan akar dari nilai eigen dibagi dengan variansnya ya. Oke. Kita dapatkan seperti ini, kita bentuk dalam seperti ini. Kalau kita lihat mana? Ini di sini ya. Yang ini aja nih. Oke. Nah, di sini yang disebut berkorelasi itu mulai dari 0,2. Oke. Kalau ini kan apa? Ya ini mah korelasi bisa diabaikan korelasinya, benar kan? Seperti itu kan? Nah, mulai dari 0,2 dia low correlation. Berarti udah mulai ada korelasinya lah, tapi low, oke? Jadi kalau dilihat berdasarkan patokan ini, ya korelasi 0,2 itu udah mulai tidak tidak kita abaikan, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu kita tidak akan mengabaikan kalau korelasinya lebih dari 0,2 ya. Oke. Atau korelasi itu kan kalau negatif tanda itu cuman dia itu berbanding terbalik atau berbanding lurus gitu aja kan. Berarti kita lihat adalah apa ini? Eh, nilai mutlak ya, nilai mutlak dari R ya. Itu kelemahan saya biasanya suka lupa nama-nama gitu ya. Oke, nama dia saya ingat nama dia kenapa? Nama Yohana saya sering lupa padahal saya sering ketemu.
Ya, ingat nama dia kenapa? Karena namanya sama ponakan saya. Kalau yang lain, Tavia sering ketemu kan, ya. Tuh justru dia jadi koordinator saya waktu di PTP kan, ya. Tapi ya kadang-kadang lupa juga gitu ya. Ya aja gitu ya. Jadi sorry ya kalau saya ini nggak lupa namanya, tapi tahu yang gini gitu ya. Jadi ini jadi karena R itu ya kalau misalkan tanda itu urusannya itu adalah urusan dia itu berbanding terbalik atau berbanding lurus, jadi dia harus di mutlak. Oke, jadi kita nggak lihat tanda ya. Oke, mutlaknya. Oke, jadi X1 ini di sini yang lebih dari 0,2 Y1 ini adalah X1, X2 dan X3. Oke, jadi di sini menyatakan bahwa komponen utama pertama adalah campuran dari ketiga variabel acak X1, X2 dan ya. Jadi Y1 itu mewakili apa? Mewakili semuanya. Jadi X1 diwakili oleh Y1 diwakili oleh X1 juga, diwakili oleh X22 dan seterusnya. Semuanya ya. Oke. Jadi semuanya berperan untuk membangun Y1. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau Y2 itu adalah yang ini dan yang ini kan lebih besar dari 0,2 kan, walaupun dikit ya. Oke. Nah, berarti dia itu eh, adalah gabungan antara X1 dan X3 gitu ya. Kalau yang ini sebenarnya X1 saja ini ya. Oke. Komponen ketiga merupakan sisa dari X1. Kalau yang ini kan rendah-rendah tuh, kecil-kecil ya. Oke. Yang ini yang tingginya ya. Oke. Nah, jadi ya kadang-kadang ya dan Y3 kan kita nggak pakai tadi ya. Nah, lebih. Jadi kita tidak menggunakan ini, tidak merepresentasikan yang ini, tapi ya kita bisa sampaikan bahwa Y1 itu adalah mewakili X1, X2, semuanya variabel gitu ya, dan Y2 itu ya itu lebih mewakili X1 dan X3 ya, oke, seperti itu. Ini untuk informasi dari varians yang kita dapatkan ya. Nah, itu nah sebelumnya ada pertanyaan dulu? Lanjut? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karena udah ada datanya gitu ya. Jadi kita bisa perlihatkan bagaimana dia itu berperan secara geometri. Oke. Yang pertama ya, kita harus mentransformasi dulu data itu mentransformasi dipusatkan dulu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi pusat pusat koordinatnya adalah nilai rata-rata ya. Jadi kan nah, yang ini nih ya. Sebenarnya kan bisa aja si X1 X2-nya ada di sini. Ini X1, ini X2 gitu kan? Oke. Ini nilainya kan positif semua tuh, ya kan? Nah, tapi kan untuk bisa diputer si titik nolnya itu harus ada di sini, harus ada di tengah-tengah kan? Ya. Nah, titik yang di tengah-tengah ini adalah koordinat rata-rata, benar nggak? Ya, dari semua data kan? Ya, berarti kita harus memindahkan koordinat nolnya ke tengah sini. Itu yang pertama, baru diputar, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini kita akan hitung dulu rata-ratanya, ya, dihitung dulu rata-ratanya, oke. Nah, ini nanti nanti sumbu ini. Nah, terus kalau ketika kita menghitung rata-ratanya, rata-rata yang pertama untuk X1-nya berapa? 3, X2-nya 10, ini 11,5. Maka ini X1 ya. Oke. Kita geser 3 satuan, ke sininya 10 satuan, ya, ke X2 kan, ya. Terus ke X3-nya 11,5 satuan. Kita dapat misalnya ini adalah titik pusat atau titik nol untuk sumbu baru tadi. Oke. Selanjutnya di sini Y1 dari Y1 ya, kita ingin sumbu Y1 nih ya. Ini adalah
0,29 ya, terus 0,73, terus 0,61 ya. Oke. Berarti dari titik pusat tadi ya. Oke. Kita geser 0,3 satuan ya. Oke, atau 3 satuan, ke sininya 7 satuan, ke sininya 6 satuan ya. Oke. Nah, kita dapat di sini gitu ya. Oke. Nah, kita tarik garis dari apa? Titik nol ke garis ini. Jadi kita dapatkan sumbu Y1. Itu adalah sumbu Y1-nya. Ya, oke. Sama untuk Y2-nya di sini 0,4, berarti kalau ini 4 satuannya segini, apa 0,41 satuannya segini gitu ya. Jadi 0,48 satuannya adalah segini gitu kan ya. Oke. Nah, ininya terus 0,77-nya segini ya. Ntar ini oke, kanan, atas, ini ke belakang. Kenapa ke belakang? Karena negatif ya. Oke. Jadi dapat seperti ini. Ini Y2-nya. Oke. Dan Y3-nya juga sama ya. Ke sini ke kanan dulu. Kanannya kan banyak ini 86 ya. Oke, ini jadi lebih panjang. Yang ini adalah ke bawah karena minus ya. Oke. Sebanyak 4,7 apa 4 satuan dan yang ini adalah satu satuan seperti ini. Oke. Kita dapat seperti ini, tarik garis. Jadi kita mempunyai sebenarnya asalnya seperti ini jadi seperti ini ya, itunya apa ini teh sumbunya ya. Nah, kalau kita kembalikan ke sini ya, kalau kita kembalikan ke sini jadi seperti ini kan, ini sumbu Y1 tadi, Y2, jadi ini proses rotasi. X1-nya gini, X2-nya gini, X3-nya di sini gitu ya. Oke, jadi sama dia dirotasi sehingga mendapatkan formasi sumbu yang menghasilkan sorry, yang menghasilkan varians yang memberikan informasi varians terbesar untuk Y1, varians kedua terbesar untuk Y2 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini secara apa? Geometris ya. Jadi oke, ketika suhu diputar ini tetap ortogonal. Y ini Y1, Y2-nya dan seterusnya ortogonal ya. Oke. Jadi itu untuk menjamin ortogonalitas. Oke, itu tadi secara geometrisnya dia itu bekerjanya seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya serunya apa teh? Serunya analisis-analisis eksplorasi multivariat itu kita bisa menggambarkan secara geometrisnya seperti tadi ya. Oke, tapi kalau misalkan analisis-analisis multivariat konfirmatori ya nggak bisa itu balik lagi ke banyak hitungan gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Eh, itu kalau misalkan dari data biasa, oke, dari terus kita hitung variansnya, gitu ya. Bagaimana kalau datanya kita standarkan dulu, ya? Standarisasi data adalah datanya dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku, oke? Dibagi dengan simpangan baku. Nah, jadi kalau eh, V kalau V ini adalah matrik diagonal dengan diagonal matrik yang diagonal utamanya adalah nilai simpangan baku untuk setiap XI gitu ya. Oke. Dan M ini adalah matriks berukuran P kali N yang semua elemennya dari apa adalah nilai rata-rata gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan apa kita misalkan N-nya ada 3, P-nya ada 2, berarti di sini ini mu 1, mu 1, mu 1 gitu. Yang ini mu 2, mu 2, mu 2 gitu. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, maka bentuknya akan jadi seperti ini, bentuk perhitungan secara matriks. Oke. Jadi X sama dengan X dikurangi M, berarti dikurangi rata-ratanya dulu kan, ya, rata-ratanya, terus dibagi, dibagi di sini ada inversenya, ya, dibagi dengan ya matriks diagonal. Ini pangkat setengah, ya pangkat setengah untuk memperlihatkan bahwa dia itu akar gitu ya. Oke, ini juga definisinya pangkat setengah. Jadi V-nya itu adalah matriks diagonal varian ya. Oke, seperti itu. Oke, ini biasa ya. Sekarang
Kalau datanya dari sampel, kalau datanya dari sampel, ya, mu i-nya akan ditaksir dengan mu i-nya akan ditaksir dengan eh, ekspektasi X. Itu lebih aman. Ya, saya nggak mau yebar, karena kalau yebar nanti kalian larinya ke sigma XI dibagi N. Oke, kalau ekspektasi X, belum tentu sigma XI dibagi N. Benar nggak? Kalau ekspektasi X, kalau fungsinya dia normal, baru sigma XI dibagi N. Tapi kalau fungsinya yang lain kan, oke. Dan yang ini, ya, taksirannya adalah varian dari X, terserah X-nya apa, terserah datanya berdistribusi apa. Itu yang benar, ya. Oke, seperti itu. Nah, terus akibatnya, ya, di sini karena dia itu dikurangi dengan ekspektasi X-nya, ya, atau rata-ratanya, ya kan? Ya, maka di sini ekspektasi dari Z-nya akan menjadi 0. Oke. Dan kovarian dari Z-nya akan menjadi rho. Atau rho itu apa? Korelasi. Gitu. Jadi, kovarian dari data yang distandarisasi adalah matrik korelasi. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa komponen utama untuk variabel standar Z dapat diperoleh dari vektor eigen dari matrik korelasi. Ya, seperti itu. Ya, karena kan kalau misalkan yang variabel X1-nya adalah proporsi proporsi rumah tangga miskin, variabel X2-nya adalah pengeluaran rumah tangga, kan itu variabel apa, satuannya aja udah berbeda. Berarti kan harus distandarisasi. Apakah kalian harus cari dulu Z? Ya nggak usah. Maksudnya seperti itu. Udah aja langsung kalian pakai aku dari nilai korelasi. Ngerti nggak? Benar nggak? Maksudnya apa? Ya, nilai korelasi itu adalah varians dari data yang disandarkan. Gitu. Ya. Oke. Jadi eh, apa? Sekarang kalian tahu bahwa analisis komponen utama itu pakai korelasi atau pakai varian itu bukan sembarangan pakai. Penting. Analisis komponen utama pakai korelasi jika ditranalisasi itu karena apa? Nah, ya, pakai korelasi jika datanya itu variansnya itu heterogen, ya kan? Dan pakai varians jika variansnya homogen. Untuk heterogen homogen bisa pakai apa? Pakai M, box M. Jadi gitu ceritanya, ya. Bukan sembarangan pakai, ah saya mah mau pakai korelasi apa aja, kenapa? Ah suka aja pakai korelasi kan. Ya, oke. Jadi ada tujuannya ya, oke. Jadi sebenarnya pakai korelasi jika, ya, tapi itu biasanya ya defaultnya kalau kalian buka di R, kalau kalian buka di SPSS biasa korelasi default, ya. Karena apa? Karena kebanyakan data itu ya apa satuannya beda-beda, ya. Jadi sama dia udah aja langsung distandarisasi. Maksudnya bukan langsung distandarisasi, inputnya adalah dari korelasi. Yang mana korelasi itu adalah nilai varians dari data yang distandarisasi itu, ya kan? Kalau distandarisasi variannya jadi berapa? Satu. Korelasi juga sama kan, diagonalnya satu. Seperti itu ya. Oke. Oke, nah jadi di sini sehingga kita dapat menunjukkan bahwa ZI atau oke, oke ya. Jadi ini adalah kombinasi, ini adalah Y untuk apa dari Z gitu ya. Oke,
koefisien sorry apa PC ya, prinsipal komponen dari nilai Z gitu ya. Oke, yang mana Z-nya adalah ini. Jadi ya kalau dihitung secara matriks ya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, juga dapat ditentukan. Nah, karena korelasi itu ya, korelasi itu diagonal utamanya adalah satu semua, ya kan? Oke. Jadi kalau dijumlahkan akan sama dengan ini matrik korelasi itu berapa kali berapa? P kali P kan? Jadi kalau dijumlahkan ini satu 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 sama dengan P. Jadi varian Y-nya akan sama dengan ya. Oke. Nah, jadi nanti lambda satu tambah lambda 2 tambah sampai dengan lambda Q-nya akan sama dengan P kalau inputnya dari matrik korelasi. Gitu. Oke. Nah, karena di sini penjumlahannya ini akan sama dengan P, maka tadi coverage varian untuk setiap Y-nya pun pembaginya bisa boleh pakai P. Ya. Nah, jadi di sini lambda L ya, lambda yang ke L dibagi dengan P karena penjumlahan semua lambdanya adalah P. Ya. Oke. Nah, jadi jangan ngomong pakai korelasi karena ngitungnya mudah. Ya emang ngitungnya mudah gitu ya. Tapi tidak bukan ke sana pakai korelasi ya. Itu urusannya urusan varian homogen heterogen ya. Oke. Nah, jadi karena tadi kalau yang tadi kan apa elemen dari vektor eigen dikali dengan akar dari nilai eigen dibagi dengan tadi itu apa? Varians X kan? Oke. Sekarang variansnya jadi berapa kalau distandarkan? Satu. Ya jadi hilang ini. Oke kan? Seperti itu ya. Oke. Nah ini contohnya sama ya. Dari yang tadi tapi pakai nilai korelasi. Ini dapat nilai korelasinya. Oke. Nah ini berarti di sini diagonal utamanya dijumlahkan sebanyak berapa? 3. Ya. Maka ini pun penjumlahannya sama dengan 3. Ya. Ingat nanti hasilnya ini berbeda ya dari komponen yang berbasis kovarian tadi. Ya, oke. Ini berbeda. Jadi vektor eigennya berbeda ya. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini ya nanti hasilnya seperti ini sama seperti tadi ya. Oke, ini tadi udah saya sampaikan. Nah, tapi coverage variannya tidak jauh berbeda ya. Tadi kan 0,77 kan akan berbeda juga tapi nggak jauh lah bedanya gitu ya. Yang ini ada 0,2 tadi 0,18 ya seperti itu dan seterusnya. Ininya lebih besar. Kalau tadi 0,2 ya. Tapi di sini ya apa? Ya 80%-nya masih pakai 2J juga. Ya kan ya? Oke, kesimpulannya masih sama dengan yang tadi lah untuk menyimpulkan berapa apa coverage varian yang tercover dan lainnya ya. Oke. Ya mirip-mirip lah. Jadi nggak akan sama persis ya kalau pakai korelasi ataupun pakai kovarian ya. Oke. Nah, terus di sini ya ini korelasinya tadi ya yang tidak dibagi dengan varian X, sorry, varian Z karena varian Z-nya tadi satu ya. Oke. Nah, terus kita coverage kita bentuk dalam seperti ini. Jadi di sini Y1 itu dia itu merepresentasikan semuanya ya. Tapi ini lebih bagus representasinya. Oke. Karena di sini 0,8, 0,9 kan tinggi-tinggi kan? Ya kan? Nah, itu keunggulan dari kalau kita pakai korelasi gitu ya. Karena variansinya sama gitu ya. Oke. Nah, terus kalau ini Y2 itu merepresentasikan Z1 dan Z3 ya. Oke, yang mana Z1 dan Z3 itu sebenarnya Y kan X juga kan ya. Jadi X1 dan X3 gitu ya. Oke. Dan yang ini merepresentasikan Z1 dan Z2 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi beda nggak hasilnya? Beda-beda tipis juga gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi ya pada intinya mah sama. Y1 sama, Y2 sama kan. Bedanya di Y3 aja. Tadi Y3 itu cuman X2 aja. Kalau di sini X1 dan X2 gitu ya. Bagian kan Y3-nya dihiraukan sama kali. Ya kan? Jadi ya sama sebenarnya hasilnya gitu ya. Jadi ya itu kalau kita pakai kovarian ya. Tapi intinya bukan
kalau pakai kovarian ngitungnya gampang, tapi intinya pakai kovarian dikala variabelnya variansnya heterogen, ya. Pakai varian kala variannya homogen. Seperti itu, ya. Oke. Nah, dampak dari pakai korelasi atau pakai kovarian itu minggu depan. Ini dampaknya, ya. Tapi nanti setelah saya menerangkan analisis fakta. Oke. Nah, terakhir, ini bedanya dengan S1. Kalau S1 sampai yang tadi udah, ya. Untuk S2, ya, oke. Tadi kita menggunakan eigenvalue decomposition yang asal hitungnya, yang inputannya dari matrik varian kovarian. Untuk menghitung varian kovarian itu tergantung kalau dia itu datanya data sampel, tergantung fungsi densitas peluangnya gimana. Betul nggak? Oke. Sekarang bisa nggak kita menghindar dari ngitung varian? Supaya saya tidak bergantung pada fungsi densitas. Bisa. Gimana caranya? Jadi analisis komponen utamanya dengan menggunakan DNS. DNS itu uh, ini kalau bahasa Inggrisnya adalah SVD, Singular Value Decomposition, dekomposisi nilai singular. Ya. Nah, dekomposisi nilai singular itu seperti ini. Ini matrik X, matrik data. Ya, matrik data kita bisa hitung dekomposisi nilai singular, ya kan? Ya, yang mana didapatkan singular kiri, ya kan? Ini vektor singular kiri istilahnya kan. Yang ini adalah matrik diagonal utamanya nilai singular, ya kan? Yang ini singular kanan. Oke, eigen vektor vektor singular kanan, ya. Oke. Kalau kalian lupa ingat-ingat pertemuan dua. Oke, atau lihat videonya, ya. Dan nah, jadi adalah ini dekomposisi nilai singular, ya, atau SVD dari N kali P. Ini N kali P X, matrik X. Jadi mari kita tanya, kita langsung aja pakai dekomposisi nilai singular untuk melihat hubungan linear antar kolom dan hubungan linear antar baris. Oke, seperti itu. Nah, dan kalau misalkan kita mau ngitung varian dan berdistribusi normal tadi, ya, varian yang berdistribusi normal tadi adalah X transpos X dibagi N-1. Sepakat ya? Oke, kalian coba aja. Jadi X kan yang ini kali yang ini kan ini kuadrat. Kemarin pernah ya? Dulu ya? Ya, pokoknya ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat gitu kan? Ya. Ini kayak ini, nah itu akan menjadi sama dengan matrik varians. Oke, ya, oke. Nah, itu merupakan matrik kovarian untuk P kali P yang tadilah, ya, oke. Nah, baik dari S apapun dari X, ya, yang mana nanti S-nya itu adalah V lambda V transpose, kan tadi gitu ya, oke. Nah, V di sini dan V di sini sama, ya. Jadi didapatkan vektor eigen. Kalau ini kan vektor eigen dari S, ya kan? Ini vektor eigen dari S. Nah, itu akan sama dengan vektor singular kanan. Vektor singular kanan yang ini kan dari X itu akan sama. Sekarang pertanyaan, tahu dari mana sama? Itu kan? Ya ini buktinya. Ketika kita hitung X transpose kan ini X-nya UDV transpose, ya kan? Maka X transpose-nya adalah V DU transpose. Betul nggak? Ya. Jadi kita dapat seperti ini. Ini untuk X transpose dan X-nya adalah UDV transpose gitu kan? Ya kan? Nah, terus eh,
U transpos U ini karena saling ortogonal, maka itu adalah identitas pertemuan dua. Oke. Nah, jadi di sini kita dapatkan V D D V transpos. Oke. Kalau misalkan DD-nya sama dengan delta gitu, ya. D kali D-nya itu sama dengan delta, kita bisa buat seperti ini. Oke. Nah, yang mana di sini kalau misalkan bentuknya ini S itu yang tadi yang S yang ini ya. Ini akan sama dengan 1/n deltanya itu dikali 1. Oke. Ini nilai eigen ya. Oke. Itu akan maka karena S-nya itu matriks simetris sehingga S itu sama dengan yang ini jadi lambda ya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, tapi dari sini V yang ini sama kan dengan V yang ini. Benar kan? Sama kan dengan V yang ini kan? Ya. Jadi untuk dapetin V kan tadi itunya tadi mah E ya. Oke. Jadi untuk dapetin V harusnya ini saya E kalau E emang enggak itu. Harusnya yang E-nya tadi saya ganti sama V ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk tadi kan Y itu sama dengan X kali E. Ya kan? Kan itu dari yang ininya E kali lambda kali E transpos. Itu enggak ya? Nah, yang ini kalau ininya E-nya saya ganti dengan V gitulah ya. Oke. Nah, V yang ini sama kan dengan yang ini kan? Sepakat kan? Berarti V yang didapatkan ini dan untuk ngitung Y ya, untuk ngitung Y kita nggak butuh lambda kan? Benar nggak? Itu lambda nggak? Ini untuk bikin Y kita hanya butuh X dan V yang tadi di atas saya ngomongnya X dan E ya kan ya oke nah jadi di sini kita hanya butuh X dan V jadi kita dengan menggunakan ini kita bisa dapatkan kombinasi linearnya dan kita bisa dapatkan nilai apa prinsipal komponennya tanpa harus menghitung kalau kita nggak menghitung varian kita tidak usah mempertimbangkan ngerti nggak gitu. Jadi ada yang apa ya gitulah. Jadi kalau misalkan kalian tadi distribusinya tidak normal, ya kan bisa pakai ya. Oke. Nah, itu mungkin sampai saat apa untuk hari ini sampai di sini dulu.